Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Di malam ini, di hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini. Suara saya agak bindeng gitu ya, suara saya serak-serak basah. Sepertinya ada indikator tubuh untuk istirahat karena mungkin seminggu kemarin full gitu ya, full kelas AMC-nya, kemudian ada aktivitas kantor juga. Tapi karena kelas AMC-nya satu persatu, sekali lagi kelas AMC online-nya satu persatu, sehingga memang harus antri dan menyesuaikan dengan semua kegiatan saya. Dan kelas satu persatu ini mungkin di tempat lain Anda tidak menemukan gitu ya, sebuah belajar tentang pengembangan diri, tapi sendirian kelasnya. Karena sebetulnya belajar AMC ini itu gabungan dari konseling dan terapi. Jadi ketika Anda belajar AMC, maka Anda otomatis konsultasi, kemudian melakukan sendiri yang namanya terapi pikirannya, sehingga Anda dapat semuanya. Ketika kalau Anda sesi konsultasi ke terapis atau ke psikiater dan sebagainya, Anda sebentar, sejam 2 jam dikasih obat gitu ya, atau dikasih audio dan sebagainya, tapi tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada di hidup Anda. Kalau rootnya gitu ya, kalau core-nya, kalau bahasa saya di IT tidak dirubah, gak ditemukan, maka ya itu akan berulang lagi. Makanya banyak orang melakukan hipnoterapi, kemudian terapi apa ya istilahnya gitu, itu berulang-ulang. Sekarang selesai, nanti dapat sebulan gitu lagi, bahkan 2 minggu gitu lagi ya, karena akarnya ya, rootnya atau core-nya tidak diubah, tidak dibenahi dan belum ditemukan. Sebagai contoh tadi, saya memberikan kelas AMC online ke seorang ustadz ya dari Pekanbaru. Dia cerita bahwa dia ada seseorang ibu yang dia datang ke dia sering, kata si ustadz ini, hampir 3 minggu 1 bulan mengeluh. Biasanya ada yang ganggu, ada yang bisikin, kemudian kadang sering lihat-lihat. Tapi begitu ketemu ustadznya, tanda kutip di ru'yah, lalu dikasih air dan sebagainya, sudah hilang, tenang lagi. 3 minggu kembali lagi gitu ya. Si ustadz ini, untungnya ustadz ini mau open minded gitu ya. Dia tadi belajar MC, dia cerita bahwa saya tahu ini bukan karena ada apa-apanya mas, gak ada hantu, gak ada apanya, karena saya tahu hantunya itu gak ada. Makanya kenapa saya belajar AMC ke Mas Firman, saya pengen tahu gitu, kenapa ada orang seperti itu. Dan dia nyaman ketika saya kasih air, saya bacakan ayat-ayat gitu. Tapi dapat 2 minggu, 3 minggu balik lagi dengan permasalahan yang sama. Saya bilang, itu Ustadz, polanya sama. Artinya apa? Ada sesuatu dalam kepalanya, dalam pemahamannya yang tidak Ustadz benahi, yang tidak diubah. Ada akar permasalahan yang belum ditemukan, sehingga ketika muncul emosi seperti itu, merasa diganggu, kemudian merasa tanda kutip kesurupan dan sebagainya, itu adalah luapan-luapan dari permasalahan yang ada sebetulnya. Dan untungnya ibu tadi menemukan ustadz yang saya bilang baik gitu ya. Datang tiap bulan dilayani, dibacakan ayat kasih dan sebagainya. Tapi jeleknya adalah, saya bilang aja ke dia tadi ya, jeleknya adalah orang itu tergantung sama ustadz. Orang itu akhirnya ya tergantungnya bukan sama Tuhan tapi sama ustadz kan. Si bapak ini juga bilang, iya sih mas, ada berapa banyak orang yang ke saya seperti itu. Saya jujur, saya merasa tidak enak sebetulnya, karena pernah kata si ustadz ini gitu ya, air yang dia kasih itu
nggak dia bacakan apapun, nggak bacakan doa, nggak dia sholatin, nggak asikkan aja, dan itu tetap ngefek kata si Ustadz ini. Saya bilang, ya itu yang buat ngefek bukan bacaannya, bukan airnya. Yang buat ngefek adalah pikiran si ibu itu, si orang tersebut. Kenapa saya bilang ke Ustadz ini, kenapa saya buat AMC? Karena saya tidak ingin ketergantungan seperti itu. Saya tidak ingin orang terus-menerus hanya minta air, minta didoakan. Padahal sesungguhnya yang buat terjadi itu bukan airnya, bukan si ustadznya juga, tapi karena orang itu sendiri. Memang ini sedikit aneh gitu ya, visi yang saya bawa sedikit aneh. Karena ya bukan aneh sih, artinya itulah yang Tuhan inginkan sebetulnya, agar setiap kita itu menjadi manusia yang mandiri, manusia yang sadar bahwa kita bisa mengolah sendiri pikirannya, kita bisa mengubah-ubah sendiri mindset kita. Supaya apa? Supaya hidupnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Si Ustadz ini bilang, berarti gak apa-apa ya maksudnya saya kasih air, saya doakan seperti itu. Gak apa-apa Ustadz, karena dia kan gak tahu bagaimana mengelolanya, bagaimana mengubahnya. Nah, ini sama dengan Anda. Kalau Anda menanyakan apakah perlu terapi, apakah perlu hipnoterapi atau terapi apapun namanya, psikis gitu ya, ya perlu kalau Anda belum belajar AMC. Kalau Anda nggak tahu bagaimana mengubah-ubah sendiri isi kepala Anda. Tapi kalau Anda sudah belajar AMC, tidak perlu. Kenapa? Karena AMC belajar manualnya, belajar caranya bagaimana mengenali, mengontrol dan memaksimalkan pikiran. Bagaimana mengubah sendiri isi pikiran Anda, dan itu menjadi manusia. Manusia adalah pengatur dirinya, pemimpin dirinya. Yang namanya pemimpin maka harus tahu bagaimana sifat yang dipimpin. Anda seorang bos tapi nggak tahu sifat anak buahnya, ya Anda jadi pemimpin. Kalau saya punya staf di kantor, saya tahu bagaimana tiap dari orang-orang itu, dan saya tahu bagaimana mengkombinasikan semuanya menjadi sebuah kesatuan. Seorang pemimpin harus tahu apa yang dipimpin. Kalau Anda sama Tuhan dikasih tugas sebagai khalifah, sebagai pemimpin bagi dirinya, maka harus tahu diri saya ini seperti apa, diri saya ini bagaimana menggunakannya. Supaya apa? Supaya tidak seperti ibu tadi, dikit-dikit minta air, dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit minta pergi ke orang-orang yang nyebut dirinya pintar dan sebagainya. Ini suatu yang terlihat bagus tapi sebetulnya menyesatkan. Kenapa? Karena efeknya Anda lupa kalau Anda adalah makhluk mulia. Anda lupa kalau Anda makhluk cerdas. Anda lupa kalau Anda ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah yang maha baik. Kenapa? Karena Anda akhirnya sibuk mencari air ke sumur A, sibuk mencari doa ke orang B, sibuk mencari barang, sibuk mencari bacaan-bacaan. Itulah saya bilang lupa menjadi manusia, lupa menjadi manusia yang sadar siapa dirinya. Ustadz tadi cerita bahwa ya seperti itulah kondisi kita dan kondisi di masyarakat. Maka Cahaya Kehidupan hadir untuk memberikan sesuatu yang berbeda, memunculkan sebuah kesadaran bahwa setiap orang itu adalah manusia yang hebat. Anda bisa share video ini ke banyak orang supaya bukan hanya berhenti di Anda, tapi juga terus menyebar ke seluruh banyak orang, bermanfaat, dan Anda pun mendapatkan kebaikannya. Ingat, menyebar kebaikan berarti juga menarik kebaikan kepada hidup Anda lagi. Selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman.